Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soluna Salsabila, absen 37 dari kelas 12 MIPA 3, ingin melakukan pengayaan penilaian tengah semester materi statistika. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang materi statistika atau ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Misalnya ada data kelompok. Nah, di statistika yang pertama kita akan mempelajari tentang mean atau rata-rata. Mean sendiri ini dibagi menjadi 3. Mean, rataan sementara, dan coding atau UI. Cara mencari mean adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Di mana keterangannya yaitu X bar sama dengan mean, FI sama dengan frekuensi data, XI yaitu nilai tengah interval, sigma F sama dengan total datanya. Yang kedua, rataan sementara dengan rumus DI sama dengan XI dikurang X bar S. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma F. Yang ketiga yaitu coding atau lambangnya UI. UI sama dengan 0, letaknya X bar S. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI per sigma F dikali C. C itu panjang interval. Nah, selanjutnya ada modus atau MO. MO dengan rumus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. D1 itu FMO dikurang F sebelum, D2 FMO dikurang F setelah. Selanjutnya ada kuartil bawah atau Q1. Q1 sama dengan TB ditambah 1 per 4N dikurang FK per FQ1 dikali C. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum Q1. Letak Q1 yaitu 1 per 4N. Sedangkan median atau disebut juga Q2 dengan rumus Q2 sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FQ2 dikali C. FK frekuensi kumulatif sebelum Q2, letak Q2 yaitu setengah N. Selanjutnya untuk mencari kuartil atas atau Q3 dengan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4N dikurang FK per FQ3 dikali C. FK sama dengan frekuensi sebelum Q3, letak Q3 sama dengan 3 per 4N. Sedangkan untuk mencari hamparan yaitu Q3 dikurang Q1 atau kuartil 3 dikurang kuartil 1. Untuk mencari simpangan rata-rata sama dengan sigma I dikali FI mutlak XI dikurang X bar per sigma F. Untuk mencari varians sama dengan sigma I dikali FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Untuk mencari simpangan baku sama dengan S akar varians. Nah, gimana sih cara mencari panjang interval atau C? Rumusnya yaitu C sama dengan TA dikurang TB dengan keterangan T itu tepi, TA atau TB yaitu tepi atas atau tepi bawah. Nah, selanjutnya batas bawah kelas pertama dapat diambil, batas atas kelas pertama dapat diambil. Selanjutnya, cara mencari tepi bawah atau TB yaitu batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas batas atas ditambah 0,5. Untuk mencari nilai tengah atau XI yaitu setengah dikali TA ditambah TB. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu frekuensi kumulatif digunakan tepi atas kelas, frekuensi kumulatif digunakan tepi bawah kelas. Dan dalam statistika juga ada membahas materi desil dan persentil. Desil itu 10 bagian, persentil itu 100 bagian. Rumusnya, desil itu 1 per 10, persentil 1 per 100. Rumus, desil sama dengan TB ditambah 1 per 10 dikali N dikurang FK dikali C per FO. Sedangkan persentil tinggal diganti aja nih, ininya 100, di bawahnya diganti FP, karena ini persentil. Oke. Ini ada soal latihan di mana terdapat data sebagai berikut. Nah, yang diminta itu nilai rata-rata dari data pada tabel. Rumus rata-rata tadi mean itu kan X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Nah, kita cari dulu nih FI kali XI berapa. Kan sudah diketahui frekuensinya berapa dan XI-nya berapa, tinggal dikali saja. Nah, udah hasil ketemu, hasilnya 5.600 dan jumlah datanya itu ada 100. Berarti 5.600 dibagi 100 yaitu 56. Jadi kita diminta untuk mencari median. Median sama dengan kayak Q2. Letak Q2 itu setengah dikali N, berarti setengah dikali 100 dari jumlah datanya. Jadi setengah kali 100 sama dengan 50. Nah, untuk mencari TB-nya, berarti kan batas bawah dikurang 0,5. Ini 50, ada di range sini kan 74, berarti batas bawahnya itu yang ini. 56 dikurang 0,5 yaitu 55,5.
FK sebelumnya yaitu 40. Diketahuinya yaitu FI-nya sama dengan 34. C-nya itu panjang intervalnya dari 41 ke 46 kan 5, 46 ke 51 5, berarti C-nya itu 5. Nah, langsung saja masukin ke rumusnya Q2 sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang FK per FQ2 dikali C. TB-nya tadi 55,5 ditambah 50 dikurang 40 per 34 dikali 5. 55,5 ditambah 10 kali 5, 55 per 34. 55 dibagi 34 hasilnya 1,47, jadi 55 ditambah 55,5 ditambah 1,47 yaitu 56,97. Nah, kita diminta untuk mencari kuartil atas atau Q3. Dengan diketahuinya Q3 yaitu 3/4 dikali N berarti 3/4 dikali 100 yaitu 75. 75 berarti ada di range 94. Berarti batas bawahnya yaitu 61. Untuk mencari tepi bawah berarti 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Dan panjangnya sama yaitu 5. FK sebelumnya itu adalah 74 dan F1-nya adalah 20. Maksudnya FI. FI-nya yaitu 20. Nah, yang ditanyakan kuartil atas yaitu rumusnya Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali C. TB-nya tadi 60,5 ditambah 3/4 N yaitu 75 dikurang FK-nya, FK sebelumnya 74 per 20 dikali C-nya itu 5. Berarti 60,5 ditambah 1 per 20 dikali 5. 60,5 ditambah 5 per 20 sama dengan 60,5 ditambah 0,25 hasilnya 60,75. Selanjutnya kita diminta untuk mencari modus data. Nah, untuk mencari modus kita hanya perlu memperhatikan frekuensi yang paling besar. Di sini frekuensi yang paling besarnya yaitu 34. Pertama kita mencari D1-nya. D1 yaitu 34 dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu 34 dikurang 18. Sedangkan untuk D2 34 ditambah 20. Maka D1-nya itu 16, D2-nya 54, panjang intervalnya 5, dan TB-nya adalah 56 dikurang 0,5, berarti TB-nya 55,5. Lalu kita cari saja modusnya MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali C. TB-nya 55,5 ditambah D1-nya 16 per 16 ditambah 54 dikali 5. TB-nya tulis lagi 55,5 ditambah 16 kali 5 80, 16 tambah 54 70, jadi 80 dibagi 70 hasilnya 1,142. 55,5 ditambah 1,142 hasilnya 56,642. Lalu kita diminta untuk mencari kuartil bawah atau Q1. Untuk mencari letak Q1 berarti 1/4 dikali N yaitu 1/4 dikali 125. Range 25 berada di 40. Berada di range 40 berarti batas bawahnya adalah 51. Untuk mencari TB-nya berarti 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. C-nya yaitu 5, FK sebelumnya adalah 22 dan F1-nya atau FI-nya yaitu 18. Lalu kita cari saja dengan rumus Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali C. TB-nya 50,5 ditambah 25 dikurang 22 per 18 dikali 5. 50,5 ditambah 3 per 18 dikali 5. 50,5 ditambah 15 per 18. 50,5 ditambah 0,83 hasilnya 51,33. Sebelum kita lanjut untuk mencari simpangan rata-rata, hamparan, varians, dan simpangan baku, di sini saya ingin menambahkan data pada tabel. Yang saya tambahkan yaitu frekuensi kumulatif, frekuensi dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2, dalam kurung mutlak XI dikurang X bar, dan juga F dalam kurung mutlak XI dikurang X bar. Di sini kita mencari frekuensi kumulatifnya. Yang pertama 10,
seterusnya 22. 22 didapat dari 10 tambah 12, hasilnya 22. 22 ditambah 18, 40, dan seterusnya hingga hasilnya 100. Lalu, di sini saya ingin mencari dalam kurung mutlak XI dikurang X bar. Nah, XI-nya itu yang pertama kan 43. X barnya tadi sudah kita cari, hasilnya 56. Jadi, 43 dikurang 56 hasilnya min 13. Karena ini data, jadi tidak boleh minus, berarti positif 13. Hingga seterusnya, hasilnya tidak boleh minus. Lalu kita mencari F dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, kan tadi ini udah ketemu ya, XI dikurang X bar. Berarti 13 pangkat 2 yaitu 169, 8 pangkat 2, 64, hingga seterusnya 12 pangkat 2, 144. Jadi kita mencari F dalam kurung mutlak XI dikurang X bar, yaitu dengan cara XI dikurang X bar mutlak dikali frekuensi kumulatif. 10 kali 13, 130, 22 dikali 8, 176, 176, dan seterusnya 100 dikali 12, 1200. Lalu kita jumlah saja, hasilnya adalah 2432. Lalu jika data tabelnya sudah lengkap, kita langsung lanjut saja ke mencari simpangan rata-rata dengan rumus sigma Fi dalam kurung mutlak Xi dikurang X bar per sigma F sama dengan hasilnya tadi 2432 per 100 yaitu 24,32. Selanjutnya kita mencari hamparan dengan cara kuartil 3 dikurang kuartil 1, yaitu 60,75 dikurang 51,33 hasilnya 9,42. Selanjutnya kita mencari varians dengan rumus sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X bar pangkat 2 per sigma F sama dengan jumlahnya tadi 439, sigma F-nya 100, hasilnya 4,39. Yang terakhir mencari simpangan baku dengan cara akar varians. Variansnya tadi kan 4,39, jadi akar dari 4,39 adalah 2,095. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.